Di sesi kali ini, kita akan belajar tentang manajemen risiko. Kita akan belajar untuk mengenali risiko-risiko apa yang dihadapi oleh seorang entrepreneur. Josh Patton mengatakan, take calculated risk that is quite different from being rushed. Artinya, saat kita menghitung risiko, itu tidak sama dengan bertindak terburu-buru. Sekarang mari kita melihat apa yang dimaksud dengan risiko. Risk is the possibility of an undesirable outcome. Jadi risiko berbicara tentang peluang atau possibility bahwa suatu hasil yang tidak kita harapkan itu muncul. Ada dua komponen dasar yang menentukan potensi kerugian karena risiko. Yang pertama adalah berbicara tentang tingkat potensi kerugian jika hasil yang tidak kita harapkan muncul. Sedangkan yang kedua adalah peluang bahwa hasil yang tidak kita harapkan itu benar-benar terjadi. Jadi, poin yang pertama berbicara tentang possibility. Sedangkan poin yang kedua berbicara tentang probability. Risiko apa yang kita miliki? Sebagai seorang social entrepreneur, ada 7 outcome yang kita berusaha untuk hindari supaya tidak terjadi. Pertama, kerugian keuangan. Kedua, rusaknya reputasi eksternal. Ketiga, hilangnya atau rusaknya peran internal di dalam manajemen. Keempat, hilangnya peluang untuk mendapatkan pinjaman. Kelima, hilangnya kesempatan. Keenam, misi yang tidak tercapai. Dan yang terakhir, dampak sosial yang negatif. Kemampuan seseorang atau organisasi menghadapi risiko itu berbeda-beda. Apa yang mungkin dianggap sebagai suatu risiko yang tinggi bagi seseorang atau organisasi, mungkin akan dipandang sebagai sesuatu yang tidak akan membawa risiko apapun bagi yang lain. Ada 10 faktor risiko yang dihadapi seorang wirausahawan yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah quality of management, lalu quality of the workforce, selanjutnya culture of the organization, selanjutnya strength of organizational infrastructures, yang kelima basic enterprise concept, keenam level of capitalization, ketujuh prospects of long-term funding, kedelapan changes in the marketplace, kesembilan changes in technology, kesepuluh competitor reaction. Kita akan melihat faktor yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang quality of management. Seorang manajer yang baik dapat berhasil dengan kondisi perusahaan yang buruk. Namun, manajer yang buruk dapat membunuh perusahaan yang baik. Pertanyaan yang harus kita tanyakan ke dalam tim kita adalah, apakah tim manajemen yang kita miliki saat ini memiliki kemampuan yang tepat untuk menghadapi tugas-tugas yang sulit yang ada di hadapan mereka? Lalu, yang kedua, seberapa baik tim itu bekerja sama? Dan yang ketiga adalah, seberapa siap tim yang kita miliki itu mampu menerima atau mengambil tantangan baru. Sekarang kita akan melihat faktor yang kedua, yaitu tentang quality of workforce. Banyak social entrepreneur yang berusaha menjalankan bisnis mereka dengan mempekerjakan karyawan yang tidak memiliki keahlian. Kita harus menurunkan resiko kita, bahkan menghilangkan resiko kita dengan mempekerjakan orang-orang yang memiliki keahlian sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Selanjutnya kita akan berbicara tentang culture of the organizations. Budaya organisasi memegang peranan penting bagi pertumbuhan dan keberhasilan suatu organisasi, karena budaya organisasi ini akan menjadi dasar bagi setiap orang yang bekerja di perusahaan atau organisasi tersebut untuk memiliki cara berpikir, cara bertindak dan bekerja yang sama. Bagi seorang social entrepreneur yang baru memulai bisnis, adalah lebih baik bagi mereka untuk dapat memiliki fondasi atau dasar yang cukup kuat di dalam membangun budaya organisasinya yang dapat membantu mereka untuk mencapai apa yang menjadi tujuan berdirinya organisasi tersebut. Berbicara tentang strength of organizational infrastructure adalah kemampuan organisasi untuk membangun infrastruktur organisasinya yang cukup kuat atau memiliki kapasitas untuk mengatur bisnis yang bersifat dinamis dan bergerak sesuai dengan kebutuhan pasar. Berbicara tentang basic enterprise concept, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita pikirkan. Yang pertama adalah, apakah strategi perusahaan sudah teruji dan dapat diandalkan? Yang kedua adalah, apakah konsep atau strategi yang dimiliki oleh perusahaan itu baru dan masih bersifat tidak pasti? Lalu yang ketiga adalah, apakah
perusahaan memiliki tingkat risiko yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan lain di dalam industri yang serupa. Lalu yang terakhir adalah apakah faktor-faktor yang membuat perusahaan menjadi lebih beresiko. Saat kita berbicara tentang level of capitalization, itu berkaitan dengan dana yang dimiliki oleh organisasi yang ada di tangan mereka atau yang siap mereka gunakan untuk menjalankan usaha. Lalu, dari manakah dana itu akan mereka peroleh apabila suatu saat mereka membutuhkannya di masa yang akan datang? Berbicara tentang prospect of long-term funding, itu adalah berbicara tentang pendanaan jangka panjang. Hal tersebut berbicara tentang sejumlah dana yang dibutuhkan untuk mendukung operasional dari suatu organisasi atau perusahaan, dan untuk melihat apakah dana-dana tersebut siap untuk digunakan. Lalu, seberapa besar jumlah arus kas yang dimiliki yang dapat mensupport operasional selama periode awal perusahaan berdiri dan pada saat mereka melakukan ekspansi. Terkait dengan changes in the marketplace, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah hadirnya pesaing dan tindakan yang mereka lakukan. Yang kedua, pengaruh dari pergeseran sumber daya modal yang tersedia. Poin ketiga, dinamika dari pasar nasional dan regional, di mana perusahaan sosial tersebut berada. Keempat, perubahan selera atau pola belanja konsumen. Dan yang terakhir, pergeseran dalam ketertarikan donor atas sumbangan sosial yang mereka berikan. Perubahan di dalam teknologi akan membawa dampak bagi organisasi, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial. Terjadinya pergeseran di dalam teknologi dapat mempengaruhi bagaimana setiap orang yang ada dalam organisasi itu melakukan pekerjaannya, dan terkadang dapat membawa dampak munculnya orang-orang yang harus kehilangan pekerjaan mereka, karena teknologi telah mengambil alih peran mereka. Competitors reactions berbicara tentang reaksi yang akan dilakukan oleh para pesaing kita. Persaingan itu bersifat wajar dan tidak dapat kita hindari, terlepas apapun bidang usaha yang hendak kita lakukan, baik yang bersifat profit maupun non-profit. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau mengkompromikan integritas kita untuk mencapai tujuan? Itu adalah 10 faktor risiko yang akan dihadapi oleh kita apabila kita memutuskan untuk berwirausaha. Demikian sesi manajemen risiko ini telah berakhir.